Halo, selamat pagi, siang, sore nih teman-teman semua. Kita ada di Cerita Ruang Tunggu. Kali ini Cerita Ruang Tunggunya lebih untuk memperkenalkan jagoan-jagoan dari Bumi Langit. Oke. Di sini aku perkenalkan dulu, ada siapa nih namanya? Halo, selamat pagi, siang, sore juga. Nama saya Fajar Sungging. Yes. Ya, saya putra dari Pak Wid NS, kreator Godam. Wih, kita kedatangan kreator Godam gitu, anak dari kreator Godam, sekaligus ahli waris ya Mas Sungging? Iya, ya? betul. Iya dong. Nah, kemarin nih kita sama-sama nih teman-teman ya, udah lihat di ICC ada pengumuman bahwa Godam dan Tira akan syuting, gitu kan? Diumumkan heboh tuh di ICC itu. Udah mulai jadi film selanjutnya dari jagat sinema Bumi Langit. Betul. Nah, berhubung itu Mas Sungging dan Mas Sungging udah kesini nih. Iya. Kita pengen coba nih lebih mengenal siapa sih Godam. Gimana? Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, menurut Mas Sungging sendiri nih, siapa sih Godam, Mas Sungging? Ya. Jadi Godam itu adalah karya Pak NS tahun 69. Jadi ketika itu pada masa-masa sebelum ada komik superhero, komik Indonesia itu yang merajai adalah komik silat. Komik silat. Dan Pak Wid dan Pak Asmi itu membuat komik silat. Oke. Kemudian ada satu penerbit yang menginginkan memanggil Pak Asmi dan Pak Wid untuk membuat superhero. Tapi kemudian yang dibuat adalah Maza dan Aquanus. Maza dan Aquanus dulu ya. Setelah berjalan, kemudian Pak Asmi dan Pak Wid menemukan ide dan menawarkan ke penerbit bagaimana kalau kami membuat superhero sendiri. Oke. Akhirnya terbitlah Godam dan Gundala. Godam dan Gundala. Ya, terbit dalam waktu yang sama. Nah, di situ. Nah, dari ide penciptaan itu sebenarnya jelas tidak bisa lepas dari komik-komik luar yang beliau-beliau baca ya kan. Iya. Jadi memang ada referensi di situ. Ya semacam itu kira-kira Mas Didar. Kira-kira itu ya. Ya. Kalau latar belakang ceritanya si Godam sendiri ini di komiknya, ini kita udah di sini ada dihadirkan beberapa komik Godam teman-teman. Di tengahnya nih mungkin komik klasiknya Godam nih, cuman ini versi remaster ya. Ini Godam memburu Dokter Setan gitu kan. Kita nggak bahas spesifik Godam memburu Dokter Setan. Aku pengen tahu latar belakang ceritanya Godam sendiri tuh seperti apa Mas Sungging? Kalau yang pertama itu biasanya rata-rata itu masih hura-hura. Hura-hura. Kebanyakan komik-komik klasik itu kalau kita cermati hura-hura semua. Hura-hura. Pokoknya asal pengen bercerita, ya menyenangkan, membacanya suka dan sebagainya seperti itu. Karena waktu itu kan memang tempat hiburan dan bahan hiburan kan susah. Jadi komik termasuk salah satu tempat hiburan atau media hiburan pada waktu itu. Oke. Nah, kemudian berlanjut setelah menemukan banyak penggemar dan sebagainya, barulah kalau Godam baru dipikirkan pengen bikin asal usulnya itu apa sih gitu Pak. Setelah hura-hura baru asal usul. Baru berpikir asal usul. Oke. Nah, yang menarik juga nih, Godam itu kan entitasnya bukan dia sendiri. Iya, betul. Ada dua entitas, ada Awang nih, mungkin aku sedikit cosplay jadi Awang. Sepatunya aja nggak sinkron sama Awang gitu kan. Nah, apa yang mendasari akhirnya membuatkan karakter Godam dan Awang itu jadi dua karakter yang berbeda? Ya kebetulan Pak Wid itu punya latar belakang sosial budaya Jawa yang notabene penuh dengan mistis ya kan, mistis dan supranatural. Dan saya juga menduga dan saya meyakini kalau Pak Wid pernah ngobrol dengan sesuatu gitu, saya pernah melihat mungkin dengan dasar-dasar itu Pak Wid membuat satu superhero yang tidak jauh amat dari kehidupan beliau. Oh, yang relevan. Jadi relevan. Jadi ada unsur mistis di situ bahwa ada dimensi yang lain di dimensi manusia dan itu kemudian diadopsi atau menjadi inspirasi untuk pembuatan
komik Godam. Awang adalah orang bumi, ya kan, dalam dimensi kita. Kemudian Godam adalah dimensi yang berbeda, yang punya kehidupan sendiri. Dan mereka harus bergabung dengan menyelaraskan energi di situ. Nah, jadilah mereka mempunyai satu kesatuan kekuatan di situ. Gitu pasti. Mungkin itu salah satu yang unik juga ya. Ya, itu yang keunikan di situ. Dari jagoan kita ini Godam gitu kan. Nah, apa yang membedakan Godam sama jagoan-jagoan lainnya di Bumi Langit? Awang dan Godam itu bisa terjadi sinkronisasi, tapi pada awal-awalnya juga masih tawar-menawar juga. Kadang-kadang kan setiap orang untuk ketika melakukan hal-hal di luar, dalam hal konteks supranatural itu harus benar-benar bisa sama, harus gaduk ya. Iya. Dalam proses itu kadang-kadang ada satu pertentangan antara dimensi yang lain dan dimensi yang lain juga, tapi dengan proses yang berkelanjutan bakal menjadi satu kesatuan yang kuat semacam itu. Kayak gitu. Jadi mungkin di karakter yang lain unsur itu nggak ada ya. Hanya Godam yang bisa memadukan antara dimensi satu dengan dimensi lain dengan pribadi yang masih dipertahankan di dalam satu tokoh itu. Ya. Nah, itu tadi menarik banget. Oke, tadi kita udah berbicara sinkronisasi. Iya. Sekarang kita bicarain gimana cara mereka bersinkronisasi gitu kan. Ya, dalam cerita Godam cincin itu adalah sebuah penjara atau tempat pengasingan si Godam. Ketika Godam mengalami hal yang harus dilalui, ketika harus berhadapan dengan penjahat besarnya yang namanya Culiko di alam Godam. Nah, dia ditantang untuk duel sampai mati, tapi dia sudah disumpah untuk tidak boleh membunuh. Iya kan? Karena dia bingung mau apa, Godam meninggalkan Culiko. Mungkin dalam pikiran Godam tidak sampai si Culiko bunuh diri. Iya kan? Bunuh diri kan? Tidak mungkin. Paling nanti ditangkap sama prajurit-prajurit yang sudah menangkap dia atau disadarkan oleh orang tuanya dan sebagainya. Pokoknya aku harus menghindari pertempuran karena dengan satu gerakan saja dia pasti mati dengan melawanku. Iya kan? Dengan segala pusakanya ya. Tapi salah menduga. Culiko bunuh diri karena merasa kehormatannya direnggut oleh Godam. Disitulah si Dewi Pengasuh Sukma yang memberikan kekuatan itu menghukum apapun alasannya, kamu sudah menghilangkan nyawa orang lain. Dan kena hukuman. Akhirnya dia dipenjara atau diasingkan dalam cincin yang diberikannya sebelumnya. Kamu akan saya masukkan di cincin ini. Dan cincin itulah cincin sakti ya. Kemudian dari Dewi Pengasuh Sukma ini akan saya sampaikan ke saudara saya untuk diurus bagaimana nanti kelanjutannya. Cincin itu kemudian diserahkan ke Bapak Kebenaran. Ya, begitu. Nah, Bapak Kebenaran lah yang kemudian mencari siapakah yang cocok untuk menebus dosanya Godam. Iya, semacam itu. Tapi berarti Dewi Pengasuh Sukma sama Bapak Kebenaran tadinya di alam yang sama, tapi Bapak Kebenaran sekarang mencari bisa menembus dimensi lain. Iya. Menarik banget nih. Aku mau nanya justru, mungkin ini pertanyaan teman-teman yang mau kenal Godam gitu kan secara awam nih. Godam, referensi kata-katanya tuh sedikit mirip sama Khodam. Apakah ada referensi ke situ, Mas Minggi? Pada awalnya gini, yang pernah saya dengar. Dulu pernah Pak Wid ditanya oleh Ibu Sayat, oleh istrinya. Artinya apa sih Godam? Waktu itu yang saya dengar tuh untuk menghantam. Palu. Kemudian saya ingat Pak Wid membuat bahwa itu adalah suatu yang sakti, tidak beda dengan keris yang dipakai oleh raja. Ya kan, ada sesuatu kesaktian tertentu. Kesaktian media tentu itu nggak cuma keris dan sebagainya, tapi cincin juga bisa menjadi media itu. Nah, begitu. Jadi bisa dikatakan juga bahwa itulah Godam dari Godam. Gitu. Nah, itu tadi udah sekilas nih kita memperkenalkan siapa sih Godam nih. Kita pengen tahu kalau dari
Mas Sungging sendiri kan, Pak Wet udah ada beberapa komik nih sebelumnya nih, ya kan? Komik apa aja sih yang bisa menggambarkan atau teman-teman kenal Godam secara mendalam lah? Dari komik apa aja tuh? Ya, Tirani Biru itu mengkhususkan asal-usul dari bayi. Siapakah Godam ya? Ketika dia dilahirkan, pada waktu ada konflik ayahnya yang seorang jenderal di negeri Godam yang ingin memberontak pada kerajaan Ratu Sandalani, ya kan? Itu belum punya nama. Bayinya belum punya nama. Kemudian setelah bapaknya ketahuan mau memberontak, dia diserbu oleh pasukan kerajaan, dia melarikan diri, bayinya dibuang, ditemu oleh perampok, ya perampok, kemudian oleh pelarian dari kerja paksa di kerajaan itu diserahkan pada kepala perampok namanya Ketibal Bondo, kemudian memelihara si bayi itu, kemudian diberi nama Godam. Godam. Ya, jadi sama kayak nama negerinya. Nama negerinya. Harapannya dia ada penguasa negeri nantinya. Oh, harapannya penguasa negeri nanti di situ. Godam, ya. Kalau komik-komik atau cergam-cergam klasik Godam nih yang menurut Mas Sungging seru tuh yang judul apa lagi nih, Mas? Kalau yang seru dan mulai mengulik tentang siapa nanti Awang tuh Setan. Setan. Ya, setelah Tirani Biru. Itu udah mulai bisa kelihatan siapa sih Godam, siapa penjahatnya, dan bagaimana kiprah Awang di situ. Gitu. Bagaimana mulai kerjasama antara Godam dan Awang melalui mimpi-mimpinya. Waktu itu Awang belum mendapatkan cincin Godam, tapi sudah menjadi orang terpilih oleh si Pakungaran. Jadi udah kita tahu Godam latar belakangnya seperti apa, dari dia waktu kecil ternyata akhirnya dinamakan Godam, gitu kan. Sampai besarnya punya perjanjian dengan Bapak Kebenaran sama Dewi Pengasuh Sukma untuk tidak membunuh, dan dia menghindari pertikaian. Gitu. Kekuatannya Godam tuh apa sih, Mas? Yang jelas Godam dididik secara jahat, tanda kutip jahat, karena yang mendidik adalah penjahat. Kamu ku ajari bela diri dan sebagainya untuk menjadi seorang yang bisa mempertahankan harga dirimu. Itu oleh Ketibal Bondo yang notabene seorang penjahat besar di situ. Nah, dari situ karena dia seorang anak jenderal yang punya nurani dan visi yang luar biasa, mungkin menurun ke situ juga. Ketika dia punya nurani turunan jenderal besar dan istrinya yang sangat lemah lembut dan sebagainya. Nah, di situ terjadi perpaduan antara bagaimana kamu harus mempertahankan diri dan kemudian sifat-sifat jenderal, sifat-sifat itu ada dalam dirinya. Nah, dalam perjalanan itu satu ketika dia berpetualang dan dia menemukan banyak sekali hal yang bisa membuat dia harus bertahan diri. Dan kemudian dia harus melalui satu puri, ya. Puri iblis di situ. Puri iblis. Istana iblis. Dia bisa masuk ke dalam situ karena ada sesuatu yang menarik ke sana, karena ada peristiwa ya. Ternyata di situ ada baju sirah. Baju sirah. Godam. Zirahnya dulu ya? Zirahnya dulu. Ini pusaka-pusaka Godam berarti. Ya. Ternyata cincin. Ya, ternyata di situ konon sekian berapa tahun atau berapa masa yang lalu pernah terjadi pertempuran hebat di situ antara seorang jenderal besar atau ksatria Godam dengan kepala iblis di situ. Mereka mati bareng. Yang tersisa dari ksatria itu itulah baju sirahnya di situ. Baju sirahnya aja. Ya. Nah, si Godam mendapatkan baju itu dan kemudian memang mungkin karena dia turunan jenderal pula, jadi fit. Nah, gitu. Ya, setelah dia mengenakan baju sirah, dia berpetualang lagi dan masuk dalam sebuah suku yang isinya para perempuan. Ya kan? Dia dilempari batu dan sebagainya, dia nggak apa-apa karena bajunya sakti. Nah, kemudian kepala sukunya mempunyai satu permintaan.
kami mau memberikan hadiah padamu jika kamu bisa membuka batu besar itu. Batu besar. Batu besar. Akan menuju pusaka kedua nih ya. Iya. Oke. Batu besar di situ, batu besar itu menutup gua. Menutup suatu gua. Yang sekian tahun, ribu tahun atau apapun yang tidak bisa dibuka. Oke. Apapun yang ada di situ, pilihlah, ambillah. Kemudian Godam bisa membuka karena udah kuat. Yang dia tertarik justru pada satu bendera yang tidak ada angin tapi berkibar-kibar. Berkibar tapi apa melayang? Berkibar-kibar. Oh, berkibar-kibar. Kan ada cagaknya. Oh, tetap ada ya. Nah, Godam saya memilih itu. Ternyata banyak orang yang tidak suka. Itu tidak semua orang boleh mengambil itu. Gitu. Nah, itu adalah pertempuran antara dua, yang ada seorang yang menolak dan yang mengiyakan. Kebetulan yang menang yang mengiyakan. Iya. Jadilah Godam dapat jubah. Sakti. Yang merupakan sebenarnya bendera ya? Bendera itu. Oke. Dari suku apa namanya Mas Nugi? Suku Sela. Suku Zela? Iya. Oke. Itu udah 2 tuh. Iya. Tapi sebelum maju ke pusaka selanjutnya nih, ceritanya seru banget. Ya. Aku kepo dulu. Dari zirahnya Godam kan ada lambangnya nih. Lambangnya nih. Tepat sama yang dipakai sama Mas Nugi. Iya. Ada filosofi atau artinya nggak sih Mas Nugi dari logo ini? Ini adalah sesuatu kekuatan ya, piramid. Ya, piramid itu adalah menunjukkan satu kekuatan di bawah, landasan, kemudian menuju ke atas. Artinya bahwa ada hal yang perlu dijunjung di atas. Kemudian kanan kiri adalah sayap berjumlah 5. Jumlah 5 kalau dalam bahasa, dalam konteks Jawa ada kadang kawah ari-ari atau 5 papat lima pancer. Nah, semacam itu, bahwa ada mata angin dan tengah adalah sebagai pusatnya. Oke. Jadi bisa kita artikan sebagai 5 unsur alam juga. 5 unsur alam. Papat 5 pancer ya. Ya, jadi intinya bahwa ini adalah keselarasan universal, alam semesta yang mengacu pada yang di atas. Gitu. Oke. Menarik banget itu. Iya, mengerikan. Menarik apa mengerikan? Di atas. Di atas, yang di atas. Iya. Dalam perjalanan itu kan perjalanan kehidupan, kehidupan petualangan. Godam sudah mempunyai dua pusaka, baju zirah dan jubah. Yang ia lakukan adalah menolong orang-orang kampung yang menjadi kerja paksa di kerajaan Godam. Karena itu teman-temannya, termasuk temannya, tanpa disadari oleh Godam bahwa apa yang dilakukan itu diamati oleh Dewi Pengasuh Sukma. Oh gitu. Ya. Jadi awalnya dia hanya bergerak sendiri, belum ada perintah apapun. Nah, suatu ketika Dewi Pengasuh Sukma mewujudkan diri menjadi raksasa perempuan. Kemudian dia pada waktu itu dia ada konflik dengan Godam, dan kemudian dia menyatakan diri bahwa sebenarnya saya bisa dengan mudah membunuhmu, tapi tidak kulakukan. Wujudku bukan seperti ini. Aku hanya minta tolong kamu untuk melepaskan kutukan seseorang padaku. Minta tolong Godam untuk mengambilkan buah yang ada di pucuk. Yang bisa mengambil hanya kamu yang bisa mengambil buah. Karena itu. Dia bisa terbang? Bisa terbang. Oke. Nah, aku minta tolong kamu, Godam, karena aku tahu kamu orang baik. Aku tahu kamu orang baik ini. Ya, kemudian Godam mengambilkan buah itu. Setelah dimakan, celing, jadi cantik. Ternyata dia memang dikutuk oleh sesuatu. Kemudian dia menjadi cantik. Aku akan berikan pusaka padamu, yaitu cincin. Sebagai balas budi. Tapi cincin itu tidak untuk main-main. Ini adalah untuk kemanusiaan. Pantangannya adalah ketika kamu membunuh orang lain atau membuat orang lain terbunuh, kamu akan bertanggung jawab dengan perbuatanmu itu. Gitu. Nah, selain Godamnya itu sendiri nih, kita udah kenalin. Di cergamnya Godam sendiri, karakternya yang aku tahu ada Godam, ada Awang. Tadi udah kita sebut sama-sama,
ada Dewi Pengasuh Sukma, sama Bapak Kebenaran. Ada siapa lagi sih Mas Sungging karakter-karakter di cergam klasik Godam? Waduh, banyak sekali. Mungkin yang favoritnya Mas Sungging kita perkenalkan dulu. Iya. Ada Sundra, Sundra itu adalah seorang cewek cantik yang sebenarnya jatuh cinta dengan si Godam. Tapi Godam kayak tidak memikirkan, jadi ada sesuatu yang ini kayaknya suatu hal roman yang perlu dikemas lagi nih kayaknya sih Sundra ini. Kemudian yang paling cameo-nya Pak Wit sendiri. Cameo-nya Pak Wit. Nur Slamet di situ. Dia menjadi mediator semacam itu, menjadi orang yang disuruh-suruh. Tapi justru dia sebenarnya adalah kunci jawaban dalam satu peristiwa tertentu gitu loh. Saya pikir itu yang kemudian ada jelas dokter setan musuh besarnya, ya dokter setan yang Culiko yang menjadi konflik dari peristiwa itu. Jadi tanpa Culiko pun Godam mungkin tidak akan ke bumi gitu loh, ya kan, tidak akan ke bumi. Kalau Culiko nggak mati ya udah selesai di situ, iya kan. Tidak bertemu dengan Gundala, tidak bertemu dengan Tira dan sebagainya. Seperti itu. Ngomong Tira nih Mas Sungging. Iya. Tadi udah Tira, terus pengumuman sebelumnya di ICC Godam dan Tira. Iya. Nah, kalau Godam sama Tiranya sendiri itu hubungannya apa sih Mas Sungging? Kita kembali ke masa lalu. Masa ketika kreator Tira, Pak Om Nono GM. Om Nono GM adalah seorang pemuda yang kayak Mas Ditra lah, suka apa ya kan. Nah, dia suka gambar juga. Dia ingin membuat karakter perempuan cantik, seksi seperti itu yang hingar-bingar. Kemudian suatu saat datang ke tempatnya Pak Wit untuk konsultasi. Mas Wit, saya mau bikin kayak gini gimana gitu. Kemudian ada diskusi di situ, coba gambarnya gini dan sebagainya. Akhirnya terbitlah Tira. Gitu. Jadi ketika membuat konsep cerita pun kadang-kadang datang ke rumahnya Pak Wit untuk diskusi. Kalau ceritanya begini gimana? Gitu, gimana? Dan ke Pak Hasmi untuk nama-nama yang aneh-aneh itu kan dari Pak Hasmi juga itu ide-idenya semacam itu. Oke. Itulah. Aku pengen tahu nih pengembangan Godam yang sekarang. Kalau yang pertama dari Patriot ya. Nah, dari yang Patriot nih, pengembangan Godamnya menurut Mas Sungging sendiri seperti apa nih Mas? Ya kalau dalam Patriot kan masih mengacu pada Godam yang lama kan. Kebetulan yang tuliskan juga saya waktu itu di Patriot satu. Patriot Prahara 1. Ya, asal muasalnya saya beri judul Godam versus Riasih. Asal muasalnya Godam versus Riasih. Fun facts teman-teman. Asal muasalnya itu. Kemudian setelah berjalannya naskah, mulai digambar, wah rasanya kok kurang seru ya kalau judulnya ini. Jadi Prahara. Kemudian setelah menjadi komik, kalau Prahara kok kurang menjadi satu kesatuan sebuah superhero, dan jadilah Patriot. Gitu. Jadi dalam proses itu, proses bercerita di awal di Patriot 1 memang masih mengacu pada yang klasik semua. Gitu. Meskipun pengembangan Tira dan Sri Asih memang agak berbeda di situ. Itu aja yang berbeda. Itu yang berbeda ya. Nah, kalau yang di Godam Putih Hitam gimana nih? Kan berkolaborasi Mas Sungging sama Mas Tamam ya, Tanfis Tamamuddin, sama Mas Ervan Fajar ya. Nah, ini gimana nih kalau pengembangan yang baru ini nih Mas? Wah, menurut saya bagus sekali nih. Sayang cuma sampai 3 ya atau 2 ya? 3. Ya. 3-nya mana ya, guys? Sebenarnya pengembangan apapun ya dari Godam, saya sangat menghargai semua jerih payah, pikiran, kreativitas, fantasi dan sebagainya. Tapi tetap aja bahwa yang saya harapkan, saya inginkan, dan mungkin ada sedikit mewajibkan ya, ketika mengembangkan Godam, unsur roh yang harus ditangkap adalah bahwa itu adalah 2 pribadi yang berbeda dalam satu kesatuan yang menjadikan kuat gitu. Bukan satu orang kayak Superman tuh enggak gitu loh. Jadi memang 2 pribadi dengan
dua pribadi dengan dua dimensi. Oke. Iya kan? Itu. Baik. Nah, aku kepo juga di Jaga Bumi. Kalau di Jaga Bumi kan ada kerajaan Godam, ya kan? Di situ kalau nggak salah Gada nama Godamnya tuh yang penguasanya. Tadi udah banyak banget nih pengembangan dari Godam. Aku mau nanya justru ke Mas Sungging nih. Kemarin Mas Sungging kan juga sendiri emang banyak karya-karyanya kan. Nah, apalagi nih komik Godam yang akan terbit ataupun lagi mau diterbitkan gitu. Ya. Dari Mas Sungging sendiri. Ya. Ya, saya udah menyelesaikan satu naskah Godam. Apa tuh, Mas? Judulnya Ujian Buat Awang, tapi itu Ujian Buat Awang. Yang jadi kelanjutan dari Setan. Jadi Setan itu kan terus berlanjut. Pak Wit yang bikin, judulnya Ujian Buat Awang. Ujian Buat Awang. Tapi baru sekitar 8 sampai 10 halaman Pak Wit tidak bisa meneruskan karena kesehatan, dan kemudian Pak Wit dipanggil Tuhan. Ya. Jadi itu naskah yang terhenti. Naskah yang terhenti. Ya. Kemudian saya baca lagi, saya cermati lagi, ini maunya ke mana ini sebenarnya naskah ini. Meskipun masih sekian halaman, saya mencoba untuk mengulik lagi arah dari naskah ini kemana. Kemudian saya juga mengacu ke siapa sih Pak Wit. Ya, mengingat-ingat kembali masa-masa dulu. Oh, Pak Wit kayak gini. Mungkin ceritanya akan seperti ini. Nah, semacam itu, Pak. Yang kekembangkan. Jadi ya tunggu tanggal mainnya. Pengembangannya iya. Dari Mas Sungging ya? Iya, Ujian Buat Awang. Apa sih harapan Mas Sungging terhadap pengembangan Godam? Kalau harapanku berhubungan dengan bahwa komik itu adalah bagian dari budaya, dari berkesenian yang diciptakan oleh seseorang, siapapun, IP ya. Dari situ komik yang sama sekali tidak dikenal lagi sejak tahun berapa, era 90-an itu kan banyak yang nggak mengenal, ya kan, 90-an bahkan 2000-an bahkan yang nggak mengenal. Dengan ini kan mulai diulik lagi, dikemas lagi dengan berbagai macam bentuk, dari yang manga, dari kartun, sampai yang serius, bahkan sekarang udah mulai film. Itu menjadi sebuah harapan luar biasa untuk dikenal lagi paling tidak oleh sebanyak orang. Oke. Ya, jadi tidak semata-mata mengenalkan, tapi dengan di situ ada apresiasi yang bakal terjadi. Apresiasi oleh banyak media, apresiasi oleh banyak orang, dengan berbagai macam kreativitasnya untuk dibangun. Nah, disitulah letak harapan saya yang paling tinggi di situ. Seperti itu, Mas Dir. Oke. Gitu. Nah, udah penutup. Menurut Pak Sungging, apa satu kata untuk Godam? Oh. Kalau ingatan satu kata untuk Godam, saya mengingat kembali ketika Pak Buwit bertanya, Godam artinya apa, Bu? Palu waktu itu. Saya berpikir satu kata itulah hantam. Hantam. Oke, Godam hantam. Oke. Nah, terima kasih banyak Mas Sungging udah bercerita tentang Godam. Semoga teman-teman lebih mengenal Godam lagi ya, teman-teman. Sebelum kita menikmati karya-karya dan pengembangan Godam selanjutnya ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, makasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya teman-teman channel YouTube Bumi Langit, follow Instagramnya, dan banyak channel-channel sosial media lainnya dari Bumi Langit. Nyalakan lonceng teman-teman, jangan lupa untuk tahu update selanjutnya dari Bumi Langit YouTube channel. Oke. Terima kasih Mas Sungging sekali lagi. Terima kasih rakyat Bumi Langit. Sampai jumpa di cerita Ruang Tunggu selanjutnya. Dadah.